Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kawan tani. Hari ini kita berada di lahan jagung. Itu melakukan perawatan tanaman jagung kami. Jadi ini di lahan yang lain. Ini usianya tanaman jagung kami kurang lebih 70 hari setelah tanam. Hari ini kita akan melakukan perempelan atau pruning daun bawah jagung yang tidak efektif lagi. Yang daunnya sudah menguning, tidak melakukan proses fotosintesis lagi, itu kita akan rempel, kita akan keluarkan. Jadi kawan tani, usia yang bagus dalam melakukan perempelan itu di rentang 55 hari setelah tanam sampai 75 hari. Tetapi ketika kita melakukan perempelan di 55 hari, kita mulai di 55 hari setelah tanam, itu kita hanya mengeluarkan daun bawah jagung yang menguning, yang sudah tidak produktif, ya. Kita hanya mengeluarkan yang bagian bawah. Nanti pada saat di usia 70 sampai 75 hari itu kita melakukan pruning full. Kita hanya menyisakan satu di bawah tongkol jagung, ya. Nih, di bawah tongkol jagung kita sisakan satu saja. Jadi melakukan pruning itu sangat mudah, ya. Kita hanya mengeluarkan daun yang sudah tidak produktif seperti ini. Ini sangat mudah kita lakukan, ya. Jadi caranya seperti ini. Manfaat dari melakukan pruning ini ada beberapa manfaat terkait mengapa harus kita melakukan pruning atau pemangkasan. Yang pertama adalah itu menjaga kelembaban tanah, ya. Menjaga kelembaban tanah. Ini kenapa demikian? Karena ketika kita melakukan perempelan, sinar matahari itu akan mudah masuk ke dalam atau mengenai tanah yang ada di bawah tanaman jagung ini. Karena ketika tanah itu terlalu lembab, itu bisa menyebabkan busuk batang, ya, busuk buah. Itu manfaat yang pertama, menjaga kelembaban tanah. Yang kedua, dengan kita melakukan pruning, unsur hara yang ada dalam tanah ketika naik itu sudah langsung pada pembesaran tongkol jagung. Jadi tidak terbagi lagi kepada daun yang sudah kita rempel. Karena kalau kita tidak rempel, maka unsur hara atau makanan yang dibutuhkan oleh pembesaran tongkol itu akan terbagi ke daun-daun yang sudah tidak produktif tadi. Unsur hara dalam tanah itu maksimal pada tongkol. Yang ketiga, manfaat yang ketiga itu memperbesar tongkol jagung. Memperbesar dalam proses pengisian bulir-bulir jagung itu sehingga full, tidak ada yang kosong, ya. Itu manfaat yang ketiga. Manfaat selanjutnya atau yang keempat adalah untuk mencegah hama tikus. Karena ketika tanaman jagung itu bersih, itu tidak
terlalu diserang oleh hama tikus dibanding ketika itu kita tidak melakukan perempelan. Manfaat yang kelima, dalam proses panen itu sangat memudahkan buat kita melakukan proses panen itu karena bersih. Jadi ketika kita melihat ke dalam atau bagian bawah tanaman jagung itu sangat indah dipandang. Jadi seperti ini ketika kita sudah melakukan perempelan itu sangat bagus kelihatan, bersih. Perempelan ini sangat mudah kita lakukan. Bisa hanya menggunakan tangan, kita tarik. Ini usia jagung kami ini sudah 75 hari. Kurang lebih 70 sampai 75 hari setelah tanam. Ini kami sudah melakukan pruning sekaligus pembersihan di bawah tanaman jagung. Yang terutama juga adalah untuk mencegah hama tikus. Jadi ketika kita melakukan pruning, kualitas dan kuantitas tanaman jagung kita semakin meningkat. Karena kan tongkol jagung itu akan besar ketika dilakukan pruning dengan cara yang tepat. Jadi di usia maksimal itu 70 sampai 75 hari itu sangat bagus dilakukan pruning atau pemangkasan daun bawah jagung. Itu berada pada masa generatif ya. Itu masa generatif atau di mana masa pengisian bulir-bulir jagung pada tongkol jagung. Supaya tongkol jagung itu tidak terisi penuh ya, supaya terisi penuh, tidak kosong. Istilah di daerah kami tidak ompong, artinya ada bulir-bulir jagung yang tidak terisi, kawan tani. Jadi demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini, kawan tani. Semoga dapat bermanfaat, menambah wawasan kita semua, khususnya petani jagung. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kita juga atau kami masih belajar dalam proses tanaman budidaya tanaman jagung. Jadi bagi teman-teman petani jagung yang sudah berpengalaman bisa di-share di kolom komentar. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.